Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayyuhal ikhwatul kiram, semua itu insyaallah Subhanahu wa ta'ala bisa kita kendalikan, kecuali satu hal yang mustahil kita kendalikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni al-qalb, hati. Dan ternyata hati Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jantung manusia itu tidak pernah lurus di atas jalannya, tidak pernah lurus di atas fitrahnya. Kadang dia itu melenceng, kadang dia itu menyimpang, dan kadang pula dia itu bagus. Akan tapi kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ausini, Ya Rasulullah, kasih wasiat untuk saya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah, dan istiqomahkanlah hati engkau di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ikhwatul kiram, dari kita lahir sampai saat ini ternyata kondisinya hati kita berbolak-balik. Walaupun hitungan cuma 1 hari, pagi kita semangat, siang kita futur, sore ada semangat lagi, malam ada futur lagi. Dan bahkan kondisinya banyak umat manusia 1 hari 1 malam futur dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kondisi hati manusia. Maka dari itu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hati. Innama mathalul qalb, sesungguhnya permisalan hati sebagaimana kal kidr idza istama'at ghalya, sebagaimana panci kalau berisi air yang mendidih full, dia akan terus bergoyang dan bahkan bisa jadi tumpah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, beliau mengatakan innama summiyal qalbu qalban min taqallubihi. Hati disebutkan dengan hati qalb min taqallubihi karena sering berbolak-balik. Jantung disebutkan qalbu. Qalbu artinya berbolak-balik. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin bi asli syajarah. Sesungguhnya hati manusia itu sebagaimana ada bulu-bulu bergantungan di sebuah pohon, tuqallibu harrih dhahran libatnin, kemudian dihempaskan oleh angin dan dia berbolak-balik. Itulah kondisi hati kita ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu tak ada yang selamat di masa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Tidak akan ada yang kita itu betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil.
jaminan cuma untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya untuk orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakarnya, seperti Umarnya, seperti Utsmannya, seperti Alinya. Namun nama kita tak pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nama kita gak pernah dijamin oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fulan anta tadkhulul jannah, engkau akan masuk surga. Enggak ada jaminan ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu ingatlah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya la qalbu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati dan jantung anak Adam di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Maka ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sekali-kali kita milih untuk maksiat. Jangan sekali-kali kita milih untuk menyimpang. Jangan sekali-kali untuk mencoba keharaman yang Allah haramkan untuk kita. Kenapa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka milih menyimpang, ketika mereka milih untuk bermaksiat kepada Allah SWT, azaghallahu qulubahum. Allah jadikan hati mereka menyimpang jauh dari Allah SWT. Dan kalau kita sudah jauh dari Allah SWT, matrudun min rahmatillah wa mal'unun min ta'atillah. Kita terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Dari langit yang 7 Allah udah jamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Allah yang jamin sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau Abu Bakar dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali juga seperti itu. Abdurrahman juga seperti itu. Sa'ad juga seperti itu, terus sampai akhir. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jamin bahwa beliau masuk surga adalah Rabbul Jinan, Rabb pemilik surga-surga, Rabbul Jannat, yang menciptakan surga itu Allah yang jamin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad SAW? Istri-istri beliau bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min du'aihi fi sujud. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati saya, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya di atas agama engkau. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana kita dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bahkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus dipanjatkan oleh beliau, dan bahkan beliau sampai wasiatkan untuk sahabat beliau yang paling beliau cintai. Salah satunya adalah Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, aku sayang sama engkau, aku cinta dengan engkau. La tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya untuk terus ingat engkau. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita enggak dibantu oleh Allah, ma jalasna fi hadzal majlis, kita enggak bakal datang ke sini ayyuhal ikhwatul kiram. Semua bantuan dari Allah. Kalau Allah enggak bakal bantu kita, udah pergi dari sini, kita akan sulit datang ke sini. Maka dari itu minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, Allah bantu saya untuk terus mengingat engkau, wa syukrik, dan terus untuk bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan terus untuk beribadah kepada engkau dengan cara yang benar. Ayyuhal ikhwatul kiram, na'am sahih, kita udah kajian, na'am sahih, kita udah kenal sunnah, na'am sahih, kita udah dekat dengan Allah, na'am sahih. Tapi banyak orang menyimpang setelah hidayah datang untuk mereka, dan itu cobaan jauh lebih besar dan azabnya jauh lebih berat untuk kita semua ayyuhal ikhwatul kiram. Ketika hidayah sudah menyapa, namun kita memilih untuk lebih menyimpang. Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Qur'an Al-Karim satu doa yang Allah abadikan, yang harusnya setiap muslim panjatkan doa ini.
Allah berfirman tentang doa orang-orang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami menyimpang ya Allah. Kapan? Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau kasih hidayah untuk kami. Banyak yang kenal hidayah, banyak yang tahu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Aina haula? Mana mereka saat ini sekarang? Wa na'rif wujuhahum. Dan kita kenal wajah-wajah mereka dulu. Aina haula? Mana mereka saat ini? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mungkin saat ini mereka, tapi siapa yang jamin nanti ke depannya kita seperti mereka? Wal iyadu billah. Enggak ada yang jamin. Kehidupan ini enggak ada yang jamin. Jika sahabat Nabi kita Muhammad SAW murtad di zaman Nabi, sahabat Nabi kita Muhammad SAW bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, mi'at, ratusan orang, mereka murtad, bukan maksiat, murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang bahkan murtad di zamannya Abu Bakar, dan bahkan diperangi oleh Abu Bakar. Itu di zaman tak ada fitnah ayyuhal ikhwatul kiram. Zaman fitnah yang sangat sedikit ayyuhal ikhwatul kiram. Sedangkan kita di zaman fitnah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Teruslah kalian beramal, jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu. Kapan ada kebaikan, kejar. Kapan ada kesempatan, ambil. Fitanan, sebelum datang banyak fitnah-fitnah yang akan menyerbu kalian. Kaqita'il lailil mudlim, tapi dia samar. Kita kira itu bukan fitnah, ternyata fitnah bagi kita yang menyerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pada pagi hari dia masih beriman kepada Allah, namun di sore hari dia udah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan dia ketika di sore hari masih beriman, dan di pagi hari dia udah kufur. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yabi'u dinahu. Dia jual agama dia bi'aradin minad dunya qalil, dengan tujuan dunia yang sangat sempit sekali. Gara-gara bisnis lalai dari Allah. Gara-gara usaha lupa dengan Allah. Gara-gara usaha kita mengejar maisha, nggak ingat lagi dengan agama. La min haramin wala min halal. Kita nggak tahu haram, kita nggak tahu halal. Semua kita ambil ayyuhal ikhwatul kiram. Semua gara-gara dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kita jual agamanya. Kita ambil riswahnya, kita ambil ribanya, kita ambil hal-hal yang haramnya. Semua seakan-akan halal bagi kita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia gadaikan agama dia jual untuk dapat agama, untuk mendapatkan dunia yang sangat sempit dan dunia yang sangat hina sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, is'alu minallahi tabaraka wa ta'ala ats-tsabata 'ala ad-din. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata alimna bil ilm fa'malu bihi. Kapan kita tahu tentang sebuah ilmu, amalkan langsung. Langsung amalkan, langsung amalkan. Kalau ada orang yang menasihati kita, jangan kita tutup kuping kita. Dengarkan nasihat mereka, itu adalah nasihat yang bagus untuk menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jangan sampai tutup telinga. Naam, kita salah, kita salah. Hatta al-asatidah, hatta al-asatidah, hatta al-ulama, hatta al-ulama. Wallahi gak ada satupun maksum dari kita ayyuhal ikhwatul kiram. Tapi ketika kita udah dinasihati, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, kalau udah datang mau'izah dari Allah, fantaha, selesaikan udah. Buang hal-hal yang haram, tinggalkan hal-hal yang haram. Itu lebih mudah kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apa Allah firmankan? Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka terus mengamalkan ilmu yang telah dinasihati untuk mereka, lakana khairan lahum, itu jauh lebih baik untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih mudah untuk menetapkan hati mereka di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufu wa ashadda tathbita, agar hati kita mudah kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita udah sering sampaikan, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Lihatlah di luar sana, banyak kaki-kaki terpleset, banyak kaki-kaki tergelincir ba'da thubutiha, ketika mereka udah kokoh. Kenapa? Mereka sudah mulai futur, mereka sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syufu'atilallah, kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita udah jauh, selesai urusan kita. Belum. Perjalanan kita hatal mamat, sampai mati. Maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Terus sembah Allah, terus beribadah sama Allah. Kalau saat ini futur, balik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ya Allah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang untuk kita semua, yang mana yakin kita bakal mati. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita saat ini masih hidup, walaupun kita adalah fajarah, fasaqah, walaupun kita adalah orang fasik, orang fajir, usatun lillah, tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udu ila rabbikum, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, balik sama Allah, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa babullahi la tuhjabu, dan pintu Allah Subhanahu wa taala enggak bakal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk umat Islam. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka, yang telah melampaui batas, terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, naam, kita adalah aduun lillah wal iyadu billah. Kalau kita terus berada di atas kesesatan, terus berada di atas maksiat, kita akan menjadi musuh Allah SWT. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa. Semua dosa, kullul kabair hatta akbarul kabair. Semua dosa besar sampai dosa yang paling besar, dosa syirik kepada Allah. Ayyuhal ikhwatul kiram, siapa dari kita mau diduakan? Kita enggak mau diduakan. Kapan kita menjadi kepala rumah tangga? Kalau ada yang menduakan kita, istri kita, wallahi kita akan murka. Kalau seandainya kita adalah seorang pemimpin di sebuah tempat, diduakan, maka kita akan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana murka Allah ketika kita duakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita duakan dengan makhluk la yasma wa la yubsir, yang mereka enggak bisa mendengar, yang mereka enggak bisa melihat. Gimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya, kasih sayang saya untuk kalian telah mendahului amarah saya. Ketika saya marah dan kalian kembali kepada saya, maka aku akan terima kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala yang katakan dalam Al-Qur'an Karim, udu ila rabbikum la taqnatu min rahmatillah. Kalau seandainya dosa syirik saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa di bawah itu. Dosa kita berjudi, dosa kita syirik, minum khamar, semua dosa, hatta kabair, khianatnya, dustanya, semuanya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, enggak ada istilah kita udah jauh dari Allah. Naam, kita udah jauh dari Allah, tapi kita masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang telah membunuh 100 nyawa. Wallahi setahu ana di orang Indonesia belum ada yang membunuh 100 nyawa. Kalaupun ada cuma 1-2 orang. Setahu ana enggak banyak orang seperti itu. Dia telah membunuh 100 nyawa dan mati di tengah-tengah tempat ketika dia mau hijrah pindah tempat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, fa'auhallah, Allah wahyukan kepada tempat yang baik, anik taribi, mendekatlah engkau kepada mayat tadi.
Dan Allah wahyukan kepada tempat yang buruk, tempat asal dia, anibta'idi, menjauhlah kalian, menjauhlah engkau. Kemudian apa? Ketika itu malaikat rahmat memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama mengatakan, kalaupun dia baru beranjak, baru melangkahkan kaki dia 2-3 langkah dari tempat asal dia, belum sampai ke tengah-tengah, Allah yang akan wahyukan untuk tempat yang baik, aniktarimi, dekat engkau. Dan Allah akan wahyukan kepada tempat yang buruk, anibta'idi, menjauhlah engkau. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, teruslah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamah, dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berat untuk kita semua. Karena semua kita ini diciptakan hati yang berbolak-balik. Tinggal bagaimana kita mengatur hati kita. Tinggal bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, di hari Jumat ini adalah hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa abuna, dan Nabi kita Muhammad adalah bapak kita dalam agama kita. Dan kita hari ini adalah hari untuk berselawat untuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Istaw tarasu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi